Halo Nevro Friends, kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai home blood pressure monitoring atau pemantauan tekanan darah yang bisa dilakukan di rumah. Home blood pressure monitoring ini biasanya dilakukan untuk memastikan apakah seseorang itu benar-benar menderita hipertensi atau enggak. Yang paling sering digunakan untuk memastikan kondisi hipertensi jas putih dan hipertensi terselubung atau mass hypertension. Kalian bisa melihat penjelasan dari kedua jenis hipertensi ini di kedua video saya ini ya. Nanti kalian simak. Di kedua kondisi hipertensi ini memang sering membingungkan karena tensi itu bisa terbaca tinggi hanya di rumah saja atau hanya bila di rumah sakit atau klinik atau fasilitas kesehatan aja. Nah, untuk memastikan ini beneran hipertensi atau enggak, itu kan harus ada pendeteksian bahwa tensi atau tekanan darah itu tingginya menetap. Jadi nggak bisa dibilang hipertensi kalau dia itu hanya tingginya sementara. Karena tekanan darah itu kan faktornya banyak. Jadi dia bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Dan kalau itu sifatnya sementara, maka dia bukan hipertensi. Nah, kita harus melihat bahwa hipertensi ini harus dalam kondisi menetap. Nah, untuk menetap ini kita harus lihat polanya, terutama bila di rumah. Karena waktu kita di rumah dengan waktu kita di rumah sakit, itu jelas lebih lama saat kita di rumah. Jadi pemeriksaan home blood pressure monitoring ini bisa digunakan untuk memastikan apakah tensi yang tinggi itu sesaat atau memang menetap. Bagaimana caranya? Berikut ini akan saya sajikan suatu video di mana di situ sudah akan bisa dilihat apa yang harus dilakukan untuk melakukan pengukuran tekanan darah seideal mungkin. Jadi bagaimana posisi yang benar, bagaimana alat yang harus disiapkan, dan bagaimana orang dan lingkungan yang harus disiapkan sebelum melakukan pengukuran tekanan darah. Simak ya video berikut. Yang pertama harus disiapkan tentunya alatnya ya. Jadi gunakan aja tensi digital. Jangan takut menggunakan tensi digital ya, karena ini sebetulnya juga sudah direkomendasikan di seluruh dunia untuk pengukuran tekanan darah di rumah. Jadi yang penting pilihlah alat yang terkalibrasi secara rutin, jangan lupa cek baterainya, dan pilihlah merek yang memang sudah terpercaya. Dan yang kedua, pilih ukuran cuff yang sesuai dengan ukuran lengan masing-masing ya, karena ini kan ada ukuran dewasa dan anak-anak. Jadi kalau ini ukurannya terlalu kecil atau terlalu besar, itu akan sangat mempengaruhi hasil juga. Yang berikutnya adalah posisi. Jadi kalau kalian mau periksa tekanan darah, usahakan duduk di kursi seperti ini. Jadi kursi yang ada sandarannya, tujuannya supaya badan kita itu duduk di situ dalam kondisi rileks. Kira-kira posisinya seperti ini, dan kedua telapak kaki itu harus menyentuh lantai. Jadi posisi badan sangat rileks. Berikutnya untuk pengukuran itu adalah pemasangan cuff. Nah ini dipasang di lengan atas, dan posisi lengan atas alat itu harus sejajar dengan jantung, dan pemasangan cuff tidak boleh dialasi oleh pakaian ya. Jadi kalau bisa yang telanjang lengannya. Setelah alat dan posisi yang disiapkan, sekarang persiapan orangnya yang mau dilakukan pengukuran tekanan darah. Yang pertama, orang yang akan diperiksa harus dalam kondisi tenang, tidak dalam keadaan cemas, gelisah, atau kesakitan. Nah biasanya kalau di rumah sakit disuruh istirahat dulu 3-5 menit nih sebelum pemeriksaan. Yang kedua, tidak mengkonsumsi kafein, merokok, atau olahraga minimal 30 menit sebelum pemeriksaan. Yang ketiga, tidak sedang menahan buang air kecil maupun buang air besar. Tidak menggunakan obat-obat yang bisa meningkatkan denyut nadi, misalnya obat-obat flu. Dan yang terakhir, saat pemeriksaan tidak boleh berbicara. Selain itu, ruangan tempat pemeriksaan juga harus senyaman mungkin, sesepi mungkin, dan suhunya juga nggak boleh terlalu dingin ataupun terlalu panas. Pengukuran tekanan darah tadi idealnya dilakukan di kedua lengan, dan diambil tekanan darah yang lebih tinggi sebagai referensi. Selain itu, frekuensi pengukuran yang ideal adalah 3 kali pengukuran dengan selang 1-2 menit dan dihitung rata-rata di 2 kali pemeriksaan terakhir. Jelas ya dari video tadi? Jadi pengukuran tensi tadi harus dilakukan sehari 2 kali, yaitu pagi hari bangun tidur dan malam hari sebelum tidur selama 3-7 hari berturut-turut, lalu dihitung rata-ratanya. Apabila rata-ratanya ditemukan angkanya lebih atau sama milimeter air raksa, itu artinya benar-benar hipertensi dan harus segera ke dokter untuk konsultasi bagaimana menangani hipertensinya. Nah, itu ya Never Friends yang namanya home blood pressure monitoring. Jadi pemantauan tekanan darah di rumah ini memang sudah direkomendasikan oleh para ahli di seluruh dunia untuk membantu
pemantauan tekanan darah di rumah. Jadi semoga video tadi bisa memberikan panduan yang lengkap, singkat, dan jelas untuk Nefrofriends dalam melakukan pemantauan tekanan darah, baik untuk Nefrofriends sendiri maupun untuk keluarga Nefrofriends. Dan jangan ragu untuk selalu konsultasikan ke dokter apabila memang terdeteksi suatu hipertensi. Jangan denial karena hipertensi itu memang seringnya tidak bergejala.